Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Heni Putri Lestari, guru di SMA Negeri 1 Girimarto dengan nomor pendaftaran 2018 0036 7934. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan materi pembelajaran penerapan logika if pada Microsoft Excel di kelas 10 pada mata pelajaran informatika. Berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, salah satu bisa pimpin doa terlebih dahulu. Kita duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Saya akan presensi terlebih dahulu ya. Hari ini tanggal berapa? 13. Oke, untuk Andira ada? Asma? Oh, Asma sedang kegiatan OSIS ya. Asti ada? Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita harus tahu dulu ya apa itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk kegiatan hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati materi yang disampaikan oleh guru tentang operator dasar pada Microsoft Excel pada LCD Projector, peserta didik dapat menggunakan operator dasar dalam penghitungan matematik di Microsoft Excel secara berpikir kritis. Kemudian yang kedua, setelah mengamati materi yang disampaikan guru tentang logika if pada Microsoft Excel, pada LCD Projector dan tayangan video tutorial dari YouTube, peserta didik dapat merumuskan fungsi logika if pada persoalan perhitungan logika dalam Microsoft Excel secara kreatif dan bergotong royong. Jadi intinya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti, saya akan memberikan materi tentang operator dasar dan juga logika if, dan nanti kalian dituntut di akhir adalah kalian dapat melakukan penghitungan di Microsoft Excel dengan penerapan operator dasar dan juga penerapan logika if. Begitu ya? Bisa dimengerti untuk tujuan pembelajaran? Bisa. Tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kita juga harus tahu model pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi model pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah model pembelajaran project based learning. Jadi di mana nanti hasil akhir dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah sebuah produk dari project yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu ya? Iya, Bu. Pembelajaran kita harus mengingat kembali ya pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kita kemarin apa yang sudah kita bahas? Ada yang tahu? Saya, Bu. Jadi itu pembuatan grafik secara tactic linking yang berdasarkan contoh grafik itu seperti kolom, link, pay, bar. Betul ya apa yang disampaikan Waya tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kita belajar tentang penerapan grafik dari Excel, kemudian bagaimana caranya kita tampilkan ke dalam Microsoft PowerPoint. Jadi yang kita pelajari kemarin adalah salah satunya adalah tentang grafik. Kemarin grafik itu ada berbagai macam kan? Iya, Bu. Ya, ada apa saja kira-kira? Kolom, ya, line, bar, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Kemudian juga kita belajar tentang penerapan grafik seperti yang sudah kalian presentasikan kemarin, yang sudah kalian praktekkan pada pembelajaran kemarin. Bisa kan kemarin? Bisa, Bu. Bu Heni mau tanya ya. Yang pertama, apakah kalian pernah melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel? Pernah atau belum? Belum. Ada yang belum, ada juga ya? Pernah. Mungkin di SMP sudah ada pembelajaran praktek dalam Microsoft Excel? Belum. Ada
Ada sekolah yang belum, ada sekolah yang sudah ya? Ya udah, tidak masalah ya, nanti kita belajar lagi tentang Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, misalkan kita belajar pada Microsoft Excel atau misalkan tadi ada yang sudah ya di pembelajaran Microsoft Excel, operator apa saja yang kalian gunakan biasanya? Jadi pada penghitungan matematika itu operator apa saja yang digunakan? Kira-kira misalnya penjumlahan tahu? Nah, biasanya kalau penjumlahan pakai tanda apa? Plus. Kemudian pengurangan? Ini. Nah, itu salah satunya adalah tentang operator dasar dalam Microsoft Excel. Padahal di Microsoft Excel itu ada berbagai macam operator. Kemudian, pernahkah kalian menggunakan logika if pada Microsoft Excel? Atau mungkin baru dengar satu kali ini ya? Iya. Jadi kalau logika if, kalau namanya logika itu berarti kita bernalar. Jadi ibaratnya kita itu bernalar. Terus if itu apa? If itu semacam kita berandai-andai. Gitu ya. Jadi diibaratkan seperti itu. Jadi kita membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Begitu ya. Oke, untuk menjawab melakukan penghitungan atau penerapan logika if pada Microsoft Excel. Jadi manfaatnya apa? Kenapa kok kita itu perlu belajar logika if? Jadi manfaat dari logika if itu, ketika kalian nanti misalkan kalian bekerja, biasanya kalau misalkan kalian bekerja pada bidang administrasi atau misalkan kalian misalnya ditugaskan untuk sebagai bendahara atau sebagai admin atau yang lainnya, itu sangat penting banget ya dalam penerapannya. Misalkan ada kasus gaji karyawan, mana yang dapat bonus dan mana yang tidak dapat bonus, itu penggunaannya pakai logika if. Kemudian misalkan kalian jadi admin sekolah untuk menentukan lulus dan tidak lulus, itu juga menggunakan logika if. Jadi itu ya manfaat dari penerapan logika if. Itu ya logika if. Jadi pertama-tama kita belajar dulu tentang operator dan perhitungan pada Microsoft Excel. Nah, di sini pengertian dari operator. Jadi operator itu adalah menentukan tipe penghitungan yang ingin dilakukan pada elemen dalam rumus seperti penambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jadi kayak simbol ya, semacam seperti itu. Berikutnya tipe-tipe operator. Di situ ada 4 tipe. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator perbandingan. Kemudian yang ketiga itu adalah operator perangkaian teks. Dan yang keempat adalah operator referensi. Mungkin ada yang tahu tentang operator-operator ini? Belum ada yang tahu? Oke, kalau belum kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama itu adalah operator aritmatika. Itu adalah untuk melakukan operator matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau untuk menggabungkan angka menghasilkan hasil numerik gunakan operator aritmatika dalam tabel ini. Jadi seperti ini. Operator perbandingan. Nah, jadi operator perbandingan sama seperti namanya perbandingan, berarti untuk membandingkan dua nilai. Ketika dua nilai dibandingkan dengan menggunakan operator ini, hasilnya adalah nilai logika, baik itu true apa? Benar. Kemudian false, salah. Jadi kalau di sini operator perbandingan itu bisa dengan tanda sama dengan, berarti kalau sama dengan itu bilangan itu keduanya sama. Kemudian tanda lebih besar. Jadi dalam operator perangkaian teks itu biasanya kita memanfaatkan simbol dan. Nah, fungsinya adalah untuk menggabungkan. Kemudian berikutnya operator referensi. Mungkin ini sangat banyak ya operator referensi. Itu gabungan tentang sel untuk perhitungan dengan operator ini. Nah, kemudian urutan Excel dalam melakukan operasi dalam rumus. Jadi urutan Excel dalam melakukan operasi biasanya pada penulisan Excel itu yang pertama adalah dengan penulisan huruf apa? Tanda apa? Kalau kita mau
setelah selesai nilai penghitungannya baru kita tutup. Jadi itu ya pengurutannya. Jadi sama dengan dulu, kemudian susunan operator, berikutnya adalah penggunaan tanda dalam kurung. Berikutnya adalah fungsi dari logika if, karena hari ini kita akan melakukan ini ya, pembelajaran tentang fungsi logika if. Jadi logika if itu apa? Nah, logika if itu ini ya. Jadi salah satu fungsi paling populer di Excel yang memungkinkan Anda membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil pertama jika perbandingan Anda benar, dan hasil kedua jika perbandingan Anda salah. Jadi sebagai contohnya, misalkan kayak gini. Kalau di contohnya ini sama dengan if C2 sama dengan 3, itu nilainya 1 atau 2. Jadi misalkan di kolom C2 itu artinya ya, jika di kolom C2 itu tulisannya adalah 3, kalau iya berarti dia bernilai apa? Nanti hasil akhirnya adalah 1. Tetapi kalau ternyata di dalam tabelnya C2 itu bukan tulisan berarti dia akan muncul angka berapa? 2. Jadi yang pertama ini jika pernyataannya benar, sedangkan yang kedua itu jika pernyataannya salah. Ini adalah sintaks if atau rumus dari if. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk mengembalikan satu nilai jika kondisi benar dan nilai lain jika kondisi salah. Jadi penulisannya kalau biasanya di dalam Excel itu kan penggunaannya bahasa Inggris ya. Jadi if buka kurung logical test kemudian koma, value if true kemudian koma lagi, baru value if false. Nah, itu maksudnya adalah if kemudian buka kurung logika tesnya. Jadi tes logika atau perintahnya itu apa? Kemudian baru titik 2 atau titik koma atau koma ya, tergantung Excel yang kalian gunakan. Kemudian kondisi terpenuhi atau jika bernilai benar. Kemudian koma berikutnya adalah jika kondisi tidak terpenuhi atau kondisi salah. Paling sederhana. Jadi misalkan di sini ada ini ya, ada kegiatan studi kasus menyatakan lulus atau gagal dalam ujian. Ibaratkan saja ini adalah sebuah nilai untuk menentukan kelulusan dalam ujian. Dimana kalau dia itu berapa itu? Jika lebih dari 140 maka dinyatakan lulus. Berarti kalau selain itu dia tidak lulus. Nah, berarti kalau misalkan kita nggak pakai ini, di sini kan kita bisa tahu ya. Berarti kalau 150 dia lulus. Kemudian kalau 125 gagal. Nah, tapi masa kita harus melihat satu-satu, kan kita nggak mungkin kayak gitu. Apalagi kalau misalkan siswanya itu banyak. Nah, gimana caranya? Jadi di sini kita lihat di formula barnya. Formula barnya itu yang atas tuh ya, yang kotaan merah. Jadi di situ penulisannya sama dengan, karena itu perbandingan berarti pakai fungsi if ya. Jadi sama dengan if, kemudian setelah itu apa, tanda apa? Buka kurung, kemudian pernyataannya apa? Nah, pernyataannya adalah di situ E2 itu apa? E2 apa kira-kira? E2 itu adalah ini E2. Jadi itu jumlah dari nama pertama. Jadi jumlah nama pertama lebih dari, karena tandanya seperti itu ya, lebih dari 140. Kalau dia benar, dia dinyatakan apa? Lulus. Berarti koma berikutnya adalah lulus. Tetapi jika dia salah atau tidak sesuai dengan lebih dari 140, berarti atau lawannya kurang dari 140, dia bukan tidak lulus, apa dosennya? Gagal. Jadi nanti keluaran di sini adalah sesuai dengan inputan yang kalian tuliskan, seperti itu ya. Jadi rumusnya kayak gitu. Nah, di sini if E2 lebih dari 140 lulus atau gagal. Kemudian F3 berarti yang ini ya. If E3, kenapa kok E3? Karena ini yang dipakai adalah yang nama
2. Seperti itu ya. Sudah paham? Nah, jika 0 di sel itu berarti tidak ada argumen untuk argumen value is true ataupun value is else. Untuk melihat nilai benar yang dikembalikan, tambahkan teks argumen pada dua argumen atau tambahkan true atau false ke argumen. Nah, yang masalah yang kedua biasanya ada tulisan itu ya, muncul pagar net kemudian tanda tanya di dalam sel. Nah, kenapa apa kesalahannya? Itu biasanya berarti bahwa rumus yang kalian masukkan adalah sama. Seperti itu ya. Video tutorial ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang materi yang saya sampaikan? Belum ada ya? Kalau belum ada, silakan kalian simak video tutorialnya, yaitu penggunaan dasar dari fungsi if. Di seri ini kita bahas pada video ini mengenai fungsi if. Jadi fungsi if biasanya kita gunakan ketika akan menguji satu kondisi dan akan mengambil salah satu nilai tertentu yang merupakan fungsi if itu sendiri yang dibaca jika lalu ada nilai yang akan diuji atau kondisi yang akan diuji, kemudian nilai yang akan diambil jika kondisi. Fungsi if ini akan mengambil salah satu nilai yang telah ditentukan, entah itu kondisi terpenuhi atau tidak, yang tergantung pada kondisi yang diuji. Dan untuk cara menggunakan fungsi if ini akan saya contohkan di Microsoft Excel, yang tepatnya di sel C4 ya. Ketik sama dengan kemudian fungsi if lalu buka kolom. Dan di sini yang diminta pertama itu logical test. Benar. Jadi kalau nanti biar outputnya itu titik berupa koma, teks, dia harus diambil dengan kemudian nilai yang akan diambil itu ya. ketika kondisi ini berbeda salah ya atau tidak terpenuhi. Data tes kita bungkus dengan petik 2, saya tetapkan nilainya salah, balas petik, kemudian tutup kurung. Nah, maksud dari rumus ini, jika 10 sama dengan 10, maka ambil nilai pertama setelah fungsi if tunggal, yang dimana kita akan memandikan satu nilai. Dan jika lebih dari satu nilai, maka kita sudah masuk ke fungsi if dan tunggal ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, jadi itu video tutorial yang sudah kalian lihat ya. Itu nanti bisa kalian simak lagi di link yang sudah saya kirimkan pada WA group ya. Sebelum saya memberikan kegiatan project untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan di sini? Oh iya. Kalau untuk operasi bagi itu pakai simbol apa? Soalnya saya pakai tanda titik 2 tidak bisa. Oke, bisa saya jawab sekarang ya. Jadi kalau biasanya pembagian kalau di matematika biasanya pakai simbol apa? Di dalam matematika? Titik 2, ya kan? Jadi kalau pembagian di matematika itu memang titik 2, tetapi kalau di dalam Microsoft Excel itu bukan titik 2 ya pakainya, tetapi pakai apa? Ada yang tahu mungkin? Ya, pakai garis miring seperti itu ya. Jadi mungkin ketika nanti hasilnya itu error, jadi itu berarti mungkin adalah tandanya yang salah. Seperti itu ya, Orizia gimana? Oke, apa ada pertanyaan lain mungkin? Oh iya, baik. Silakan Ica, apa yang mau ditanyakan? Saya pernah coba mengisi rumus di Microsoft Excel, Ya. tetapi muncul pagar. Ya. Itu kenapa ya Bu? Oh iya. Jadi kenapa kok misalnya di Excel itu muncul pagar? Itu biasanya sering banget sih juga kasus seperti itu ya. Itu biasanya karena kolom yang kalian lakukan atau kolom yang kalian kerjakan itu hanya kurang lebar saja. Jadi misalnya nilainya itu ribuan misalnya atau 100 ribuan, sedangkan kolom kalian kecil hanya memuat 3 angka. Jadi itu akan muncul pagar. Tetapi ketika kolom kalian lebarkan itu akan muncul hasilnya. Seperti itu ya Ica, bisa dimengerti? Kita lanjut kegiatan berikutnya yaitu tentang pembelajaran kita tentang LKPD. Jadi pengerjaan LKPD. Jadi untuk
dahulu. Jadi nanti kalian akan disajikan studi kasus seperti ini. Nah, untuk studi kasusnya di situ ada seorang bendahara namanya Tiara ya. Dia adalah seorang bendahara gaji pada sebuah perusahaan yang menjual alat elektronik. Perusahaan tersebut bernama PT Sukamaju Elektronik. Setiap triwulannya, berarti triwulan itu 3 bulan sekali ya. Setiap triwulannya ia harus memberikan gaji tambahan. Gaji tambahan itu bisa berupa bonus misalnya. Nah, sebagai upah kerja bagi karyawan yang mencapai target perusahaan. Jadi di mana karyawan yang memperoleh bonus, jadi orang-orang yang punya memperoleh bonus ya, itu jika mencapai rata penjualan dalam triwulannya itu mencapai 70 sampai 250 dalam 3 bulan akhir. Sedangkan yang tidak mencapai 70 itu berarti dia belum mendapatkan bonus. Nah, karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut ada 10 orang. Di situ ada Lisa, Dara, Lydia, Danendra, Febri, Putra, Dwiki, Setia, Ridwan, dan Zainal. Jadi ada 10 karyawan ya di situ dengan perolehan masing-masing di bulan Januari, Februari, dan Maret adalah seperti itu ya. Nah, di situ berarti karena Tiara itu sebagai bendahara gaji, jadi ya bendahara tahu bukannya bendahara? Kira-kira ngapain bukannya bendahara? Ngapain bukannya bendahara? Mencatat keuangan. Kalau dia sebagai bendahara gaji berarti dia juga memberikan itu ya kayak upah kepada karyawannya. Nah, di situ jadi datanya sudah ada. Nah, kemudian data awal yang dimiliki Tiara adalah seperti itu ya, seperti di LKPD-nya. Nah, di situ kalian nanti harus menentukan status. Jadi kalian harus menentukan status siapa saja yang dapat bonus dari ke-10 karyawan tersebut. Dari sini paham? Atau masih ada yang kurang jelas? Jadi tadi untuk perhitungan status diambil dari apa? Perhitungannya dari apa? Dari rata-rata penjualan. Nah, di situ kan total juga belum ada, kemudian rata-rata penjualan belum ada. Berarti kalian nanti harus mengerjakan apa dulu? Total dulu. Kalau total sudah baru rata-rata penjualan. Setelah itu baru diambilkan status. Jadi status apakah misalkan Risa itu mendapatkan bonus atau tidak, kemudian Dara itu mendapatkan bonus atau tidak ya, itu nanti diambil berdasarkan rata-rata penjualan. Setelah itu nanti sudah selesai ya, tahap ini sudah selesai, kemudian kamu mengisi keterangan di sini. Jadi jumlah karyawannya itu berapa, kemudian rata-rata terendahnya berapa, kemudian rata-rata tertinggi, kemudian banyaknya karyawan yang menerima bonus, setelah itu jumlah total penjualan karyawan yang menerima bonus, dan rata-rata penjualan karyawan yang menerima bonus. Seperti itu ya. Kemudian kalau kegiatan itu sudah kamu isi, jadi nanti hasil akhirnya karena kita nanti dalam bentuk project atau berarti kalian juga menghasilkan produk ya. Nah, di situ kalian sebagai bendahara gaji, jadi kalian cetak ya nanti kalau sudah terisi semua, silakan kalian cetak, kemudian kalau sudah bisa langsung dipresentasikan ke depan. Begitu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Untuk kegiatan praktikum hari ini ya, kita bagi dalam beberapa kelompok. Di situ saya buat ada 8 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok nanti ada 4 sampai 5 anak. Datang? Kalau kelompoknya seperti ini? Tidak. Itu silakan kalian berkelompok dengan teman kelompoknya ya. Kemudian sebelum diskusi ya, jadi nanti kita tentukan untuk kegiatan diskusi nanti, karena tadi mengerjakan proyek ya, saya kasih waktu selama 30 menit ya. Jadi nanti silakan kalian isi datanya, kemudian kalian print. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang belum bisa cetak ya, nanti bisa saya bantu untuk cetaknya, tapi asalkan pekerjaan kalian sudah selesai. Begitu ya? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kegiatan diskusi.
pekerjaan yang sudah saya berikan. Gitu ya. Oke, selamat berdiskusi. Yang mau dirata-rata apa? Coba Januari sama jadi blok sama Nah, sekarang ke satu. Status itu isinya jika dia itu nilainya 70 sampai 250 atau rata-ratanya 50 berarti dia dapat bonus. Tetapi kalau di bawah 70 tidak menerima bonus. Nah, kalau kalau untuk penulisan status berarti pakainya logika if. Berarti kalau penulisan rumus awalnya pakai apa? Tanda apa? Tanda apa? Sama. Nah, diketikkan dulu sama dengan. Jadi nggak? Berarti kalau total tadi pakai apa? Sum. Ya. Nah, ini tadi tinggal kalau misalkan ada beberapa ya. Rumus rumus yang pertama itu sudah terisi. Sedangkan rumus yang lainnya karena rumusnya nanti akan sama ya, itu tinggal kamu. Sini aja nanti tanggalnya sama dengan sama. Jadi semua harus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi berarti saya harap kalian sudah selesai dalam mengerjakan LKPD-nya. Jadi untuk LKPD nanti jangan lupa juga kalian mengisi live worksheet di live worksheet-nya ya. Jadi evaluasinya apakah kalian tadi berhasil atau tidak, silahkan kalian isi di live worksheet-nya. Kemudian karena sudah selesai, saya minta salah satu atau salah dua untuk mempresentasikan hasil ke depan. Silahkan untuk dipresentasikan. Saya, Bu. Oke, silakan masih ke depan dulu. Ini ya pekerjaannya ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Ica Tia Syafika, kemudian Lia, Wayah, dan Nadia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Wayah. Data pemberian bonus berkala TW1 PT Sukamaju Elektronik tahun 2022. Nama karyawan Elisa pada bulan Januari mendapatkan 72, Februari 81, Maret 95 dengan total 248, rata-rata penjualan 82,67, status bonus. Dan yang terakhir yaitu Zainal pada bulan Januari mendapatkan 45 dan Februari mendapatkan 80, bulan Maret mendapatkan 85 dan totalnya 210, rata-rata penjualnya 70, status mendapatkan bonus. Jadi kesimpulan itu mendapatkan jumlah karyawannya itu 10 orang, jumlah rata-rata terendah 47, jumlah rata-rata tertinggi 82,67. Banyaknya karyawan yang menerima bonus 5 orang, jumlah total penjualan karyawan yang menerima bonus 297,67. Dan rata-rata penjualan karyawan yang menerima bonus yaitu 74,42. Dari sini ada
ada yang mau bertanya? Pertanyaan untuk kelompok 1. Oh iya, silahkan. Bagaimana kalian mencari nilai rata-rata sisa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desina. Cara mencari rata-rata penjualan bisa yaitu sama dengan average dalam kurung C6.2E6. Bagaimana Desinta, sudah puas sama jawabannya? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya. Apakah penulisan huruf besar atau kecil pada dalam penulisan rumus berpengaruh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Manda. Kalau untuk penulisan formula seperti sum, average tidak berpengaruh, tapi kalau untuk teks berpengaruh. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Terima kasih. Masih adakah yang mau bertanya? Baik, saya akan menutup presentasi dari kami. Dengan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 1 atas presentasinya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Oke, jadi untuk hasil dari diskusi kalian sudah dipresentasikan oleh teman kalian ya. Jadi rata-rata untuk pencarian tadi apa? Total, kemudian rata-rata dan juga status seperti itu ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan dalam kegiatan presentasi kalian tadi? Kalau untuk total berarti kita pakai rumus apa tadi? Total jumlah. Betul. Kemudian kalau rata-rata kita pakai rumus apa? Average. Average. Kemudian kalau kita mau mencari status, pakai I. Jadi itu bisa ya, bisa dipahami ya. Berhasil semua dalam pengaplikasiannya. Oke. Kemudian, jadi tahapan untuk berikutnya adalah kegiatan evaluasi. Silakan untuk kegiatan LKPD-nya karena kalian tadi sudah mempraktekkan kegiatan untuk LKPD-nya, silakan kalian isi hasil kesimpulan kalian di live worksheet. Untuk linknya sudah saya kirim di WA group ya. Kemudian jangan lupa itu diisi. Setelah itu, kalau untuk evaluasi LKPD-nya sudah, silakan kalian buka link untuk evaluasi pengetahuannya di word.document ini ya. Jadi ada beberapa menit sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita kali ini, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Mungkin untuk 10 menit cukup ya untuk evaluasi kita hari ini. Oke, silakan kalian buka dan kerjakan terlebih dahulu. Terus if tak kurang ngomong.
Mungkin cukup itu dulu ya. Jadi misalkan nanti ada nilainya yang kurang memuaskan, nanti kalian bisa ulangi kembali ya sampai nilainya nanti untuk KKM kita adalah berapa? 75. Jadi misalkan nilainya itu nanti kurang dari 75, bisa kalian kerjakan kembali. Jadi biar untuk latihan kalian nanti bisa kalian kerjakan juga itu ya. Kemudian berikutnya, nah untuk kesimpulan apa yang kita kerjakan hari ini, berarti kita tahu tentang apa berarti? Yang bisa kita simpulkan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini apa tadi? Yang pertama? Ya, yang pertama adalah tentang operator dasar dalam Microsoft Excel. Kemudian setelah operator dasar kita belajar apa lagi tadi? Ya, penerapan logika. Berhasil apa tidak tadi dalam pengerjaannya? Kesimpulan kita hari ini yaitu kita tadi belajar tentang operator dasar, yaitu operator yang biasa kita gunakan dalam penghitungan dalam Microsoft Excel. Kemudian kita juga belajar tentang logika if, di mana logika if itu adalah untuk mencari perbandingan. Seperti itu, ya. Berikutnya untuk refleksi kita hari ini, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Tadi ada kesulitan? Ada. Tapi bisa tidak kalian mengatasi kesulitan-kesulitan yang sudah kalian lalui tadi? Bisa. Oke. Mungkin itu ya untuk refleksinya. Atau mungkin ada saran untuk kegiatan kita dalam pembelajaran nanti, mau kita bikin seperti apa untuk pembelajarannya, atau mungkin model penilaiannya enakan pakai kertas atau pakai media handphone? Emang kok seperti itu lebih enak ya? Jadi nanti untuk kegiatan ke depan mungkin kita pakainya untuk tes pengetahuan ataupun yang KBD kita pakai itu ya secara online ya. Jadi biar kalian bisa praktek seperti itu ya. Untuk pembelajaran kita ke depannya, jadi untuk materi kita ke depannya, karena hari ini kita sudah belajar tentang logika if, berarti untuk materi kita selanjutnya adalah logika if bertingkat. Jadi kalau yang kita pelajari hari ini adalah logika if sederhana, berarti untuk pertemuan mendatang itu adalah logika if bertingkat. Jadi nanti untuk penggunaan logika if bertingkat itu seperti apa, nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah? Salah satu silahkan pimpin berdoa dulu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini ya. Oke, salah satu pimpin doa. Kita baru siap gerak doa mulai. Selesai. Oke, untuk kegiatan kita hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Jadi Bu Eni mohon maaf ya apabila Bu Eni banyak salah dalam pembelajaran kita hari ini, dan Bu Eni juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam pembelajaran kita hari ini. Begitu ya. Oke, untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.